Ketika Oto itu muncul di layar ponselku pagi itu, dunia seolah berhenti berputar dalam sekejap. Aku, Andi Pratama, seorang desainer grafis biasa berusia 28 tahun di Jakarta, tiba-tiba menjadi trending topik nomor 1 di seluruh Indonesia hanya karena satu klik kamera. Oto itu polos saja sebenarnya. Aku berdiri berdampingan dengan Budi Santoso, putra tunggal wali kota Jakarta, di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Kami hanya tersenyum, tangan kami tak bersentuhan, tapi mata kami. Mata kami yang saling pandang itu ternyata cukup untuk membakar seluruh hidupku. Dalam hitungan jam, akun-akun gosip besar membagikannya dengan caption de putra wali kota pacaran sama cowok. Rahasia besar terbongkar. Komentar membanjiri, dari yang mendukung sampai yang menghujat dengan kata-kata kasar yang membuat perutku mual. Aku mencoba menghapus akunku, tapi sudah terlambat. Telepon dari ibuku berdering pertama kali, suaranya gemetar. Andi, ini apa yang orang-orang bilang? Kamu suka laki-laki? Aku tak bisa jawab. Malam itu, aku duduk sendirian di apartemen kecilku di Tebet, tangan gemetar memegang ponsel yang tak henti bergetar. Berita sudah naik ke media nasional. Putra wali kota terlibat skandal, judul yang membuat ayahku di kampung Solo menelepon dengan suara marah yang belum pernah kudengar. Kamu sudah mempermalukan keluarga. Pulang sekarang. Aku tahu ini baru permulaan. Besok pagi bosku di agensi desain memanggilku ke ruangan, wajahnya tegang. Andi, klien besar kita mundur. Mereka bilang citra perusahaan tercoreng gara-gara karyawan kami jadi bahan omongan. Aku kehilangan pekerjaan dalam waktu kurang dari 24 jam. Teman-teman kantor yang dulu dekat sekarang menghindar, beberapa bahkan memblokir nomorku. Aku berjalan pulang di bawah hujan Jakarta yang deras, air mata bercampur air hujan di pipiku. Siapa sangka satu oto biasa bisa menghancurkan segalanya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah Budi, pria yang selama 2 tahun ini menjadi segalanya bagiku, belum juga menghubungiku. Apakah dia juga sedang ketakutan? Aku tak tahu harus kemana lagi. Malam harinya, aku duduk di lantai apartemen, laptop terbuka menampilkan ribuan komentar. Ada yang bilang aku perusak keluarga terhormat, ada yang bilang aku pantas mati. Di tengah itu muncul pesan dari teman lama, Riko, yang dulu kuliah bareng. Bro, aku tahu kamu lagi susah. Datang ke kai kecil di Senopati besok malam. Ada orang-orang yang mengerti. Aku tak yakin, tapi aku tak punya pilihan lain. Besok pagi ibuku datang tiba-tiba ke Jakarta naik kereta malam. Dia berdiri di depan pintu apartemenku dengan mata sembab. Andi, cerita yang sebenarnya. Apa benar kamu? Guy. Kata itu keluar dari mulutnya seperti racun. Aku mengangguk pelan. Air mata ibuku jatuh. Kamu tahu kan di kampung kita orang-orang akan bicara apa? Ayahmu sudah tak bisa tidur. Pulanglah, kita selesaikan ini secara keluarga. Tapi aku tahu pulang berarti mengaku kalah. Aku mencintai Budi, pria yang kutemui di acara desain 2 tahun lalu, pria yang selalu tersenyum lembut dan mengerti setiap mimpi kecilku. Kami tak pernah berani terang-terangan karena ayahnya wali kota dan ibuku guru yang taat agama. Kami bertemu diam-diam di kai, di mobilnya, di apartemenku. Oto itu diambil oleh seseorang yang tak kami kenal, mungkin pelayan kai yang mengenali Budi. Sekarang seluruh Indonesia tahu. Aku memeluk ibuku erat, tapi hatiku sudah retak. Ma, aku butuh waktu.
Itu kata terakhirku sebelum dia pergi dengan tangis. Siang harinya aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara Budi, Parau dan lelah. Andi, makan aku. Ayahku marah besar. Dia suruh aku ke rumah dinas dan tak boleh keluar. Aku tak bisa hubungi kamu langsung. Tapi aku masih mencintaimu. Kata-kata itu seharusnya menghibur, tapi malah membuatku menangis lebih keras. Lalu apa sekarang, Bud? Kita biarkan saja. Dia diam lama. Aku sedang berusaha. Tolong tunggu aku. Telepon ditutup. Aku berdiri di balkon apartemen memandang kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Mobil-mobil berderet, orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa di salah satu apartemen kecil ini, seorang pria sedang kehilangan segalanya karena cinta yang tak diterima masyarakat. Aku memutuskan pergi ke kai yang disebut Riko malam itu. Mungkin di sana aku bisa menemukan sedikit harapan. Kai kecil di Senopati itu ternyata bukan kai biasa. Lampu redup, musik gamelan, dan orang-orang yang duduk berdua atau bertiga dengan tatapan saling mengerti. Riko menyambutku dengan pelukan erat. Andi, aku tahu beritanya. Semua orang di komunitas ini sedang membicarakannya. Komunitas. Aku baru sadar bahwa selama ini aku hidup sendirian dalam rahasiaku. Di meja pojok ada 5 pria lain, usia mereka antara 25 sampai 40 tahun. Mereka memperkenalkan diri, Dika, seorang gurus yang sudah menikah tapi menyimpan rahasia, Ajar, pegawai bank yang dipecat karena alasan serupa, dan 3 lainnya yang ceritanya tak kalah berat. Mereka mendengarkan kisahku tanpa menghakimi. Kamu bukan yang pertama, Andi, kata Riko pelan. Tapi kamu harus kuat. Badai ini akan reda, tapi bekasnya akan tetap ada. Malam itu untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa tak sendirian. Kami berbagi cerita sampai pagi. Dika bercerita bagaimana dia hampir bunuh diri dulu, tapi teman-teman di sini menyelamatkannya. Ajar bilang kita tak bisa ubah masyarakat dalam semalam, tapi kita bisa ubah cara kita menghadapinya. Keesokan harinya, berita semakin gila. Koran pagi memuat Oto Budi dan aku dengan judul besar. Wali Kota Santoso mengadakan konferensi pers, wajahnya tegang. Putra saya masih belajar, ini hanya salah paham. Tapi netizen tak percaya. Akun-akun hoaks mulai menyebar Oto lama kami, editan yang semakin buruk. Aku tak berani keluar rumah. Makanan habis, aku pesan online saja. Ibuku menelepon lagi, kali ini dengan suara dingin. Ayahmu sakit karena stres. Kamu harus pulang dan bilang ini semua bohong. Aku tak bisa bohong lagi. Ma, ini benar. Aku mencintai Budi. Telepon langsung diputus. Rasa sakit di dada semakin dalam. Aku membuka laptop, mencoba mencari pekerjaan baru, tapi setiap lamaran ditolak begitu saja setelah mereka cek namaku di Google. Andi Pratama sekarang identik dengan skandal gay wali kota. Di tengah keputusasaan, Budi berhasil kabur sebentar. Dia datang ke apartemenku malam itu memakai hoodie dan topi. Kami bertemu setelah hampir seminggu. Dia memelukku erat, tubuhnya gemetar. Aku takut, Andi. Ayahku ancam akan potong semua dukungan. Tapi aku tak bisa hidup tanpa kamu. Kami duduk berjam-jam berbicara tentang masa depan yang tak jelas. Kita lari saja ke Bali, tanyaku setengah bercanda. Dia tersenyum pahit. Mereka akan menemukan kita. Malam itu untuk pertama kalinya setelah badai,
kami tidur berdampingan tanpa takut. Tapi pagi harinya, saat Budi pergi, Paparai sudah menunggu di bawah. Oto kami berdua keluar lagi. Badai semakin besar. Aku memutuskan untuk bertemu keluargaku di Solo. Naik kereta malam, duduk sendirian di gerbong ekonomi, aku memikirkan semua pilihan. Di stasiun Solo, ayahku menunggu dengan wajah marah. Masuk rumah. Kita bicara. Di ruang tamu, seluruh keluarga besar berkumpul. Ibu menangis, adikku diam saja. Ayah berteriak, kamu sudah gila. Di Indonesia ini, laki-laki menikah dengan perempuan. Kamu mau bikin kami malu sampai mati. Aku mencoba jelaskan, tapi suaraku tenggelam dalam teriakan. Malam itu aku tidur di kamar lama, tapi hatiku tak tenang. Aku tahu aku harus memilih, tetap diam dan kehilangan diriku, atau berjuang dan kehilangan keluarga. Kembali ke Jakarta setelah 3 hari di Solo, aku merasa seperti orang asing di kota sendiri. Apartemen terasa dingin. Riko mengajakku ikut pertemuan komunitas lagi. Kali ini di sebuah rumah di daerah Cilandak, milik seorang aktis bernama Pak Hadi yang sudah berusia 50 tahun. Di sana aku bertemu puluhan pria seperti aku. Cerita mereka membuatku sadar bahwa perjuangan ini bukan milikku saja. Ada yang kehilangan anak, ada yang diusir dari kampung, ada yang tetap bertahan dan sekarang menjalankan bisnis kecil-kecilan. Pak Hadi bilang, Andi, yang penting kamu terima dirimu dulu. Masyarakat boleh menghakimi, tapi jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Kata-kata itu seperti obat. Aku mulai menulis di blog anonim, menceritakan perasaanku tanpa menyebut nama. Tulisanku dibaca ribuan orang, beberapa komentar mendukung, meski masih banyak yang menghina. Sementara itu, Budi menghilang total. Berita bilang dia dikirim ke luar negeri oleh ayahnya. Aku tak tahu harus percaya apa. Rasa dikhianati mulai tumbuh. Di tengah itu, aku mendapat tawaran kerja dari sebuah startup kecil yang tak peduli dengan masa laluku. Bosnya, seorang perempuan bernama Burina, bilang kami butuh orang berbakat, bukan orang suci. Aku mulai bekerja lagi, meski gaji kecil. Teman baru di kantor, seorang perempuan bernama Sinta, menjadi teman curhatku. Dia tahu ceritaku dan tak pernah menghakimi. Andi, kamu berani. Banyak yang sembunyi seumur hidup. Suatu malam, aku mendapat pesan dari Budi melalui nomor baru. Aku di Singapura sekarang. Ayahku paksa. Tapi aku akan pulang. Tunggu aku, Andi. Aku tak mau kehilanganmu. Harapanku bangkit lagi. Tapi bersamaan, keluargaku mengirim video adikku yang menangis di depan kamera, memohon aku kembali normal. Tekanan dari dua sisi membuatku hampir gila. Aku pergi ke pantai Ancol sendirian, duduk di pasir malam hari, memandang laut. Di sana aku menangis habis-habisan. Untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan untuk diubah, tapi untuk diberi kekuatan menerima diri sendiri. Riko memperkenalkanku dengan seorang konselor, Mas Galih, yang khusus menangani kasus HUD. Sesi pertama membuatku membuka semua luka. Kamu bukan penjahat, Andi. Cinta kamu sama sahnya dengan cinta orang lain. Perlahan aku mulai bangkit. Aku ikut workshop online tentang hak asasi, belajar bahwa di Indonesia pun ada gerakan kecil yang berjuang. Aku tak lagi merasa sendirian. Tapi badai belum selesai. Suatu hari, seorang jurnalis menghubungiku ingin wawancara eksklusi. Ini kesempatanmu bicara langsung ke publik, katanya. Aku ragu.
Kalau aku setuju, keluargaku akan semakin marah. Tapi kalau tidak, aku tetap jadi korban diam. Aku akhirnya setuju wawancara, tapi anonim dulu. Video itu viral lagi, tapi kali ini ada yang membelaku. Ribuan komentar positif muncul, biarkan mereka bahagia, cinta itu bukan dosa. Tapi keluargaku di Solo marah besar. Ayahku menelepon, kamu sudah gila. Jangan pulang lagi. Ibu hanya menangis di belakang. Aku merasa seperti anak yatim piatu. Di kantor, Bu Rina memberi bonus kecil karena kinerjaku bagus. Teruskan, Andi. Kamu punya talenta. Sinta semakin dekat, dia bahkan mengajakku ke acara keluarganya agar aku tak kesepian. Budi tiba-tiba muncul di Jakarta. Dia datang ke apartemenku tengah malam, wajahnya kurus. Aku kabur dari Singapura. Aku tak peduli ayahku lagi. Kami bertemu lagi setelah berbulan-bulan. Pelukan kami penuh air mata. Ma, aku lama, Andi. Aku takut. Kami berbicara sampai pagi. Dia bilang ayahnya sudah memutus semua bantuan keuangan. Budi sekarang tinggal di kos sederhana. Kita mulai dari nol lagi, katanya. Harapanku hidup kembali. Tapi masyarakat tak membiarkan. Oto kami berdua di Ancol bocor lagi. Komentar lama muncul kembali. Beberapa tetangga apartemen mulai melirik sinis. Di tengah itu, adikku datang ke Jakarta diam-diam, dia masih matanya polos. Kak, aku tak peduli orang bilang apa. Aku tetap sayang kakak. Pelukan kami adalah obat terbaik. Tapi ayahku mengancam akan memutus hubungan kalau adikku terus kontak denganku. Konflik keluarga semakin dalam. Aku mulai berpikir, mungkin aku harus mengorbankan cinta ini demi keluarga. Budi melihat keraguanku. Jangan tinggalkan aku, Andi. Kita sudah terlalu jauh. Malam itu kami bertengkar hebat untuk pertama kalinya. Aku keluar rumah, berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang basah. Pak Hadi dari komunitas menelepon. Andi, ada acara gathering besar besok. Datanglah. Kamu perlu dukungan. Di gathering itu aku bertemu puluhan orang yang ceritanya mirip. Ada yang sudah menikah sesama jenis di luar negeri diam-diam, ada yang memilih single selamanya. Aku sadar jalan yang kuhadapi bukan satu-satunya. Budi ikut datang diam-diam, kami duduk di pojok, tangan kami saling genggam di bawah meja. Untuk sesaat, aku merasa bahagia lagi. Tapi pulang ke rumah, berita baru muncul, Wali Kota Santoso mengancam akan gugat siapa saja yang menghubungkan nama putranya dengan skandal. Tekanan semakin berat. Aku memutuskan berhenti dari pekerjaan. Bos baru di startup itu baik, tapi aku tak mau menyeret mereka ke dalam masalah. Aku mulai relance dari rumah, desain logo untuk klien kecil yang tak peduli gosip. Penghasilanku turun drastis, tapi aku merasa lebih bebas. Budi dan aku pindah ke kos bersama di pinggiran Jakarta, tempat yang tak banyak orang kenal. Kami belajar hidup sederhana, masak bersama, cuci baju bergantian, tertawa di malam hari. Cinta kami semakin dalam, bukan lagi rahasia yang disembunyikan, tapi pilihan sadar. Tapi keluarga tak menyerah. Ibu datang lagi, kali ini dengan adikku. Andi, pulanglah. Ayah sudah sakit parah. Dia mau lihat kamu sebelum. Kata itu menggantung. Aku pergi ke Solo lagi. Ayahku terbaring di rumah sakit, wajahnya pucat. Dia memegang tanganku lemah. Andi, makan ayah. Aku takut kehilangan kamu.
Air mata kami berdua jatuh. Untuk pertama kalinya, ayahku tak berteriak. Dia hanya bilang, jalani hidupmu. Tapi jangan lupakan kami. Itu kata terberat yang pernah ku dengar. Aku pulang ke Jakarta dengan hati campur aduk. Budi juga menghadapi ayahnya. Dalam pertemuan diam-diam, wali kota bilang, kamu boleh bahagia, tapi jangan di Indonesia. Pergilah ke luar negeri. Budi menolak. Aku ingin tinggal di sini dengan Andi. Konflik politik pun muncul, lawan politik wali kota memanfaatkan isu ini untuk serangan. Aku merasa bersalah, tapi Budi bilang, ini bukan salahmu. Ini saatnya kita berdiri tegak. Kami mulai ikut kegiatan komunitas secara terbuka, meski masih pakai masker. Perlahan aku merasa tumbuh. Aku tak lagi takut dengan label gay. Aku adalah Andi, pria yang mencintai pria dan bangga dengan itu. Tapi ujian terbesar datang saat sebuah acara televisi nasional mengundangku sebagai pembicara anonim. Aku setuju. Di studio, dengan wajah ditutup, aku cerita semuanya. Saya hanya ingin dicintai tanpa takut. Video itu ditonton jutaan orang. Reaksi beragam, ada dukungan massal, ada ancaman. Keluargaku di Solo mendapat tekanan dari tetangga. Ibu menelepon, kamu sudah terlalu jauh, Andi. Tapi adikku bilang, Kak, aku bangga. Budi memelukku malam itu. Kita sudah sampai sini. Tak ada jalan mundur. 2 tahun berlalu sejak foto itu pertama kali viral. Aku dan Budi sekarang tinggal di rumah kecil di pinggiran Bogor. Aku punya studio desain sendiri, klien datang karena karya, bukan gosip. Budi bekerja sebagai konsultan online, jauh dari sorotan politik ayahnya. Keluargaku di Solo perlahan menerima, ayahku sudah bisa tersenyum saat video call, ibuku kirim makanan khas setiap bulan. Adikku kuliah di Jakarta dan sering mampir. Komunitas kami semakin besar, kami bantu banyak anak muda yang mengalami hal sama. Tapi luka lama masih terasa. Kadang di malam hujan, aku ingat hari-hari gelap itu. Budi selalu memegang tanganku. Kita sudah menang, Andi. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita tak menyerah. Kami berjalan di kebun belakang rumah, tangan bergandengan, matahari sore menyinari wajah kami. Cinta kami tak lagi rahasia, tapi juga tak lagi pamer. Hanya milik kami. Suatu hari aku membuka album foto lama. Foto pertama itu masih ada, tersimpan rapi. Aku tersenyum melihatnya. Satu foto yang hampir menghancurkan, tapi justru menyelamatkan hidupku. Aku belajar bahwa identitas bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan. Budi mendekat, memeluk dari belakang. Kamu bahagia? Tanyanya. Aku mengangguk. Lebih dari itu. Di akhir perjalanan ini, aku ingin bertanya kepada kalian semua yang mendengar ceritaku, benarkah bahwa mencintai sesama jenis berarti mengkhianati keluarga dan bangsa? Atau justru itu adalah bentuk keberanian paling murni yang bisa dimiliki seorang manusia?